صلاة الله سلام الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa duduk kembali di majelis ilmu. Salawat dan juga salam hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di sore hari ini kita akan membahas seputar peran seorang wanita atau seorang istri di dalam mentarbiyah putra-putrinya. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak ada yang dibawa ke kuburannya kecuali 3 perkara. Sedekah yang mengalir, maksudnya wakaf. Ilmu yang diajarkan kemudian bermanfaat untuk diri dan orang lain. Kemudian anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Dari sini kita tahu bahwa anak itu nikmat yang harus disyukuri setiap orang tua. Karena anak sendiri bisa menyelamatkan orang tuanya apabila orang tuanya berhajat pertolongan kelak pada hari kiamat. Anak yang soleh itu bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Sebab itulah maka pendidikan dalam Islam ini sangat penting, terutama untuk anak-anak. Dan salah satu yang sangat berperan dalam pendidikan anak itu adalah kalangan ibu-ibu. Karena bapak ini biasanya sibuk kerja. Jadi kesehariannya anak itu lebih banyak dengan ibundanya dibandingkan dengan ayahandanya. Dan seorang ibu lebih mudah mempengaruhi anaknya dibandingkan ayahandanya. Makanya ada istilah al-ummu madrasatul aulad. Ibu-ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Sebelum saya jelaskan tentang beberapa perkara yang terkait dengan ini, saya ingin mengkisahkan beberapa kisah wanita-wanita hebat yang melahirkan para ulama dunia, para pemimpin dunia. Itu disebabkan peran seorang ibu yang sangat hebat di dalam mendidiknya. Ini sebagai motivasi, karena bagaimanapun kisah-kisah salaf itu, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, jundun min junudillah.
Dia adalah tentara dari tentara Allah yang bisa membangkitkan kita sehingga kita meniru mereka. Siapa mereka? Wanita-wanita hebat yang mengukir sejarah, mampu melahirkan anak-anak yang terkenal secara keilmuan di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebut saja Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Imam yang mendapatkan gelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau gelarnya Imam Syafi'i, Imam Nasirus Sunnah. Kalau gelarnya Imam Ahmad dan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Kalau gelarnya Abu Hanifah, gelar Imam Ashabu Ra'i. Imam Ahmad ini adalah satu ulama yang mencetuskan madhab yang paling banyak pengikut di dunia ini. Selain juga Imam Syafi'i dan imam-imam madhab lain. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i itu kan gurunya, guru daripada Imam Ahmad. Dia mengatakan, kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha ahadan awra wala atqa wala afqah min Ahmad ibn Hanbal. Aku keluar dari Baghdad, aku tidak pernah melihat ada orang yang bisa menandingi waraknya, takwanya, cerdasnya melebihi Imam Ahmad. Wajar dia imam dunia. Sampai-sampai ada sebagian ulama, kalau tidak salah perkataan Imam Zuhri atau imam yang lainnya, mengatakan bahwa Islam ini ditolong oleh dua manusia. Pertama oleh Abu Bakar saat kaum muslimin terjadi pemurtadan gara-gara mereka menolak zakat. Yang kedua oleh Imam Ahmad ibn Hanbal saat manusia terfitnah dengan imtihan khalqil Quran, ujian orang itu dipaksa menyebut Al-Quran makhluk. Semua para ulama tumbang di zaman Imam Ahmad itu, terpaksa mereka mengucapkan Al-Quran makhluk mengikuti akidah Mu'tazilah, kecuali Imam Ahmad. Dia sampai disiksa oleh 3 kurun kekuasaan, oleh Khalifah Ma'mun. Ma'mun meninggal, diganti Al-Wathiq. Wathiq meninggal, diganti Mu'tasim. Baru keluar dari penjara itu di zaman Khalifah Mutawakkil. Setelah peristiwa ini, Imam Ahmad terkenal satu-satunya ulama yang berpegang dengan akidah ahli sunnah menyelisih Mu'tazilah. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalaulah bukan karena Allah, kemudian Ahmad ibnu Hanbal, semua manusia itu menjadi Mu'tazilah. Sedemikian mulianya Imam Ahmad menyelamatkan akidah dunia. Namun siapa sangka Imam Ahmad yang luar biasa keilmuannya, sampai dia mengatakan, kana Ahmad tafad dunya marratain. Imam Ahmad itu keliling dunia 2 kali, hatta jama'al musnad, sampai dia sanggup mengumpulkan musnad yang sangat tebal, kumpulan hadis Nabi. Yang kitab musnad itu kalau kita bawa sendiri itu enggak bisa, itu saking beratnya, berjilid-jilid itu, terlengkap. Imam Ahmad ini menjadi ulama besar tidak lepas dari peran ibundanya. Ibunda Ahmad ibn Hanbal namanya Safiyah bintu Maimunah. Safiyah bintu Maimunah rahimahullah. Semoga Allah merahmati ibundanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini terlahir yatim, sehingga yang merawat sepanjang kecilnya itu sampai jadi dewasa itu ibundanya. Sampai Imam Ahmad menceritakan sendiri kisahnya. Apa kata Imam Ahmad? Dia mengatakan,
hafadhatni ummil Qur'an, hafadhatni ummil Qur'an wa umri 10 sanawat. Yang membuat hafal Quran itu yang mengajarkan ibuku sendiri. Jadi Imam Ahmad hafal Quran itu di tangan ibundanya. Kalau sekarang anak-anak kita hafal Quran itu di pondok, orang pondok yang buat orang hafal Quran anak-anak kita. Sedikit sekali di zaman sekarang ini ada ibu mengajarkan anaknya Quran sampai khatam Quran, sampai hafal Quran. Hampir nyaris tidak terdengar. Ternyata anak-anak hafal Quran di pesantren, bukan ibundanya. Lah Imam Ahmad menceritakan yang menjadikan aku hafal Quran itu ibuku. Di usia ketika itu 10 tahun. 10 tahun belum balik. Nah baliknya anak laki-laki itu 15 tahun. Imam Ahmad sudah hafal Quran di tangan ibundanya. Kemudian dia mengatakan fahafidtu kitab Allah. Aku pun menghafal Al-Quran fi sadri, di dada. Wa kanat ummi talbasunil libas, dan ibuku selalu memakaikan pakaian yang indah kepadaku. Wa tuqiduni, bahkan selalu membangunkan diriku tengah malam. Wa tahmilil ma qabla salatil fajr, supaya aku tidak kedinginan. Ibuku memanaskan air untuk mandi sebelum salat fajar. Wa ana ibnu 10 sanawat, ketika itu aku berusia 10 tahun. Nah, luar biasa. Kira-kira ibu-ibu kayak gini enggak? Anaknya dibangunkan di sepertiga malam, disuruh mandi, siap-siap salat fajar. Saya kira enggak, karena ibunya pun tidak bangun. Bagaimana mau bangunkan anaknya ya? Ibunya pun tidak bangun. Bangunnya itu kalau sudah ada azan. Tapi lihat ibundanya Imam Ahmad itu luar biasa, punya hamas, semangat luar biasa mendidik Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ini pahala jariah. Minimalnya lah pula, kalau memang tidak bisa menjadikan anak kita hafal Quran di tangan ibu, surat-surat yang penting saja ibu ajarkan. Seperti Al-Fatihah, itu surat wajib, karena nanti setiap sholat wajib dibaca masalahnya. Jadi kalau bisa Al-Fatihah itu jangan hafal dari guru TK, kalau bisa ibu yang ngajarkan, supaya ketika dia sholat dan baca Al-Fatihah, ibu dapat pahalanya. Karena surat itu dibaca terus tuh. Kalau dia sholat 5 waktu, berarti 17 kali dia baca Al-Fatihah. Belum lagi ditambah sholat sunnahnya lagi, maka akan mengalir pahalanya. Karena Rasul SAW yang mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min aw min ujurihim syai'an. Siapa yang berikan contoh terbaik diikuti pula sama orang, maka yang memberi contoh dapat pahala, dan pahala orang yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Makanya nasihat bu, jadi yang penting-pentinglah. Kalau ibu tidak bisa ngajarkan, yang wajib-wajib saja, seperti sholat, kalau bisa ibu yang ngajarkan, jangan gurunya. Bacaan-bacaan sholat apa saja ajarkan. Kalaupun nanti di sekolah itu hanya menyempurnakan saja yang wajib-wajib. Ngajari puasa supaya mengalir terus pahalanya. Itu yang dilakukan ibundanya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, falamma balagtus sadisata asyara min umri, ketika usiaku sampai di usia 16 tahun, qalat li ummi, ibuku bicara dengan aku,
idhhab fi talabil hadith fa inna safara fi talabil hadithi hijratun ilallahil wahidil ahad. Ya Ahmad, kata ibunya, usiamu sudah 16 tahun, kau sudah hafal Quran, sebaiknya kau pergi cari hadis Nabi. Karena safar mencari hadis Nabi itu adalah hijrah menuju Allah Al-Ahad, Zat yang Maha Esa. Kemudian ibunya pun memberikan beberapa uang supaya Imam Ahmad pergi, diongkosi sama ibu, pergi carilah hadis Nabi SAW. Sejak itulah Imam Ahmad dari usia 16 tahun terus keliling dunia, dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu negara ke negara lainnya. Kemana-mana Imam Ahmad itu, ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ke Basrah, ke Kufah, semua dikelilingi dunia. Jadilah imam ahli sunnah wal jamaah. Dan hebatnya bu, lihat, kalau pendidikan seorang ibu kepada anak itu baik dan sukses, anak itu tidak akan pernah melupakan ibunya. Tidak akan durhaka kepada ibu. Makanya Imam Ahmad ketika kemudian ayahnya kan sudah meninggal lama, ayahnya kan meninggal muda, usia 30 tahun ayahnya meninggal. Ibunya di bawah 30 tahun kan usianya. Kemudian dia mendidik Imam Ahmad sampai Imam Ahmad jadi ulama. Kata Imam Ahmad, sampai aku mengakhirkan tidak mau menikah. Kata Imam Ahmad, sampai aku mengakhirkan tidak mau menikah hanya karena ingin berbakti kepada orang tua. Bayangkan, usia dia sudah 40 tahun belum menikah juga. Jika alasannya ditanya, karena aku ingin birrul walidain. Karena kalau orang sudah menikah, sibuk dengan anak istrinya. Itu sebagai bentuk birrul walidain. Makanya ada istilah para ulama itu, kama tadinu tudan. Sebagaimana kita memberikan jasa kepada orang, maka orang itu akan memberikan jasa kepada kita. Dan ini contohnya Imam Ahmad. Ini satu kisah menarik dari Imam Ahmad. Kita ambil cuplikan saja. Kalau kisah Imam Ahmad secara lengkap ya sampai maghrib. Yang kedua Imam Malik. Kita cerita Imam Mazhab. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Subhanallah, Imam Malik ini dia tidak pernah keluar dari Madinah. Dia tidak pernah kayak imam-imam yang lain itu ke Basrah, ke Kufah, ke Syam, ke Irak, ke Yaman. Enggak, Imam Malik tidak. Imam Malik itu tidak pernah keluar dari kota Madinah. Ke Mekah pun tidak. Maksudnya dalam rangka belajar. Ke Mekah ya haji umrah itu saja. Ya pernah berjumpa dengan Abu Hanifah yang ngomong sedikit, tapi tidak belajar. Memang murni Imam Malik itu dapat ilmu dari kota Madinah saja. Karena di zaman Imam Malik memang ulama banyak di zaman itu berkumpul di kota Madinah. Dan Imam Malik punya prinsip beda dengan imam-imam yang lainnya. Karena Imam Malik mengatakan, kita tahu bahwa Imam Malik dengan Nabi itu jaraknya cuma 2. Yang disebut dengan sunaiyat. Kalau dalam hadis itu ada istilah sunaiyat. Jadi Imam Malik ke Nabi itu cuma melewati 2 orang. Di dalam kitab-kitab induk hadis yang ada sunaiyat itu kitabnya Muwatta Imam Malik. Dari Malik nanti mengambil ilmu dari gurunya Nafi, Nafi dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi. Atau namanya dari Imam Malik, dari Mujahid, Ibnu Abbas dari Nabi. Atau dari Malik, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Jadi cuma lewat 2 orang saja. Sehingga jarak dekatnya Imam Malik kepada Nabi SAW itu memungkinkan sunnah-sunnah Nabi tidak berubah. Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Tentu sahabat tidak akan merubah sunnah Nabi.
Sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tidak mungkin banyak berubah di situ. Lah Imam Malik belajar kepada tabi'in, sehingga tidak akan banyak berubah dari apa yang dilakukan Rasul di zaman itu. Makanya Imam Malik itu fanatik dengan pendapatnya penduduk Madinah, karena lebih dekat dengan Nabi. Wajar kalau Imam Malik laqabnya Imam Darul Hijrah, ulamanya tempat hijrah Nabi. Imam Malik. Bahkan kitab yang pertama kali dari kitab-kitab induk itu ya kitabnya Muwatta Imam Malik ini. Belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belum ada. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku tidak pernah melihat ada satu kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran melebihi Muwatta'nya Imam Malik. Karena ketika itu Bukhari belum lahir, Muslim juga belum lahir. Imam Syafi'i wajar ngomong begitu. Sampai ketika itu sang khalifah meminta bukunya dijadikan undang-undang negara, dia tidak mau. Dan Imam Malik tersebar mazhabnya luar biasa dan terkenal kecerdasannya. Bahkan yang menjadikan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi ulama dunia sendiri tidak lepas dari jasanya Imam Malik. Imam Malik lah yang paling berjasa kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi ulama dunia. Lah siapa sangka imam sebesar Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini, yang berperan besar mendidik Imam Malik menjadi ulama besar adalah ibunya. Ibunya Imam Malik. Itulah yang menjadikan Imam Malik seorang ulama dunia, tidak lepas daripada ibunya. Sampai-sampai Imam Malik itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suara indah. Imam Malik itu indah banget suaranya. Jadi dia suka meniru-niru nyanyian di zaman itu. Di zaman itu juga sudah ada tukang nyanyi, artis ada bahasa kita. Ya, bukan kayak artis sekarang, artis ibu kota, enggak. Ya artis di zaman itulah kan itu. Lah Imam Malik ini suka niru-niru nyanyian kecil-kecilnya itu, punya suara indah. Dan ibunya tahu dia punya bakat itu. Sehingga kemudian ibunya mengatakan, ya bunai, innal mughanniya idza kana qabihul wajhi lam yultafat ila ghinaihi fada'il ghina watlubil fiqha. Nah, seorang artis itu kalau rupanya tak jelas, enggak tampan, enggak ganteng, enggak ada orang dekat-dekat. Sebaiknya kau tinggalkan musik dan nyanyian itu, carilah kecerdasan dalam agama. Itu pesan ibunya. Tinggalkan itu. Nah, ibu kasih motivasi anaknya kayak gitu. Ngapain kamu itu dengar-dengar musik? Nah, gak ada manfaatnya. Gak jadi juga artis. Kayak macam kau ini tak pantas jadi artis. Jadi ustaz aja lah, atau ustazah gitu. Jadi kasih motivasi sejak kecil itu, supaya motivasi ini tertanam di benak anak itu, sehingga anak itu akan tertancap kalimat ibunya, sehingga itu yang dicita-citakan. Makanya penting memberikan motivasi sejak kecil itu. Kayak ibunya ini kan ngasih motivasi kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, ibunya sampai tafaul. Tafaul itu apa, Bu? Tafaul itu doa harapan. Namanya tafaul itu ya. Tapi dalam bentuk perbuatan. Jadi ibunya itu beli pakaian kebesaran para ulama. Ya, kalau di Saudi itu kan kalau ulama kan baju khusus tuh. Ya kan, ada jubah khusus ya, yang hanya dipakai oleh para mutawwi' ya, orang-orang saleh gitu. Ibunya membelikan pakaian yang biasa dipakai oleh para ulama. Macam mana bentuknya, dijahit, dibentuk kayak ulama persis. Jadi kecil-kecil Imam Malik itu dipakaikan tuh pakaian itu, kemudian ditaruh imamah di kepalanya gitu ya. Supaya apa? Coba ibunya gini, supaya otaknya Imam Malik ini dia akan terfokus dengan menggunakan pakaian-pakaian seperti itu, punya cita-cita seperti ulama. Sama lah kayak orang sekarang ini, kalau dia seorang polisi,
Anaknya pasti dicarikan baju polisi. Nah, nanti kamu jadi abi nih. Gitu ya. Kalau dokter ya dibelikan baju-baju dokter, ya kan? Sama alat-alatnya. Seperti itu ibunya tuh ngasih motivasi, tafaul namanya. Kemudian ibunya mengatakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala, "Idhhab ila Rabi'atar Ra'i." Sebaiknya kau pergi kepada Rabi'ah Ar-Ra'i. Ada seorang alim besar di Madinah di zaman itu, namanya Rabi'atur Ra'i. Itulah guru pertama Imam Malik. Pergi kepada Rabi'ah, belajar pun di situ. Yang lebih hebat lagi, ini nasihatnya nih Bu, dengar. Kata ibunya kepada Imam Malik, ta'allamul adab, ta'allam al-adaba qabla al-ilm. Malik, kau datang kepada Rabi'ah, belajar adab dulu sebelum ilmu. Penting, belajar adab sebelum ilmu. Karena adab dibandingkan dengan ilmu itu 2/3 daripada ilmu. Jadi ilmu itu 1/3 saja sebenarnya. Adab itu 2/3. Karena adab ini kalau terbentuk dalam diri seorang anak, tidak usah disuruh-suruh. Sholat nak, tidak perlu sholat sendiri. Puasa nak, puasa sendiri. Makan dengan tangan kan, makan dengan tangan sendiri. Tidak perlu disuruh-suruh tuh kalau sudah berada berakhlak. Yang disuruh-suruh itu karena nggak punya akhlak, anak nggak berada bersama orang tuanya, kan? Makanya capeklah orang tuanya nyuruh-nyuruh. Sehingga kalau 2/3 adab itu sudah tertanam pada anak itu, ibu tidak capek lagi didik anak itu. Coba lihat banyak wanita yang stres, ibu-ibu yang stres itu gara-gara apa? Anaknya su'ul adab, buruk adab, sama orang tuanya melawan, masalah di luar gitu, nongkrong aja kerjanya. Subhanallah. Anak-anak apalagi zaman sekarang, geng-gengan, geng motor lagi anak-anak sekarang. Nah, di sini ibunya Imam Malik mengarahkan kepada Imam Malik belajar adab sebelum belajar ilmu. Adab ini yang mempengaruhi ilmu. Subhanallah. Dengan berjalannya waktu, Imam Malik pun kemudian belajar kepada para ulama yang ada di kota Madinah. Belakangan dia menjadi ulama dunia. Tidak ada satu ulama, ini perkataan penting, tidak ada satu ulama yang ditakuti oleh para penguasa, baik di zaman penguasa Umayyah atau di zaman penguasa Abbasiyah, runtuhnya Bani Umayyah, naiknya Bani Abbasiyah. Tidak ada satu ulama yang ditakuti oleh para pemimpin kecuali Imam Malik. Subhanallah. Tidak ada. Imam Syafi'i saja hampir dibunuh. Imam Ahmad disiksa lagi, dipenjara lagi oleh penguasa. Ibnu Taimiyah sampai meninggal di penjara. Tapi Imam Malik tidak bisa disentuh para ulama, oleh para penguasa. Tidak berani penguasa sama Imam Malik. Luar biasa. Imam Malik ini. Nah, siapa yang menjadikan Imam Malik ulama dunia? Ibunya. Ibunya yang menjadikan dia ulama besar. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia lahir di Gaza. Jadi keluarganya orang Mekah. Kemudian safar ke Gaza mencari ekonomi. Lahirlah Imam Syafi'i. Ayahnya meninggal. Sehingga ketika usia 1 tahun itu ibundanya, karena tidak bisa apa yang harus dimakan di Gaza, di Palestina sana, akhirnya pulang kampung. Kemana? Ke Mekah. Karena silsilah Imam Syafi'i ini termasuk Ahlul Bait. Silsilahnya sampai kepada Nabi. Zaman sekarang disebut apa? Habib, ya kan? Habaib. Imam Malik itu Habib, tapi tidak dikenal Habib, dikenal ilmu. Kalau terbayang kalimat Syafi'i, pasti terbayang madhabnya, bukan terbayang Habibnya.
Kan itu. Bahkan nggak ada yang tahu silsilah Imam Syafi'i itu sampai ke Nabi kan. Nggak ada yang tahu. Taunya dia ulama besar pencetus mazhab Syafi'i gitu saja. Tapi ibundanya luar biasa. Karena Allah karuniakan ibunda Imam Malik ini diberikan kecerdasan luar biasa. Kecerdasan luar biasa. Ibunya itu cerdas. Sampai dalam persidangan itu ibunya suatu ketika jadi saksi. Jadi saksi. Saksi dipisahkan sama hakim. Ibundanya Imam Malik tak mau. Masa saksi dipisahkan dengan saksi yang lain gitu? Kan Allah yang mengatakan tidak boleh memisahkan, hendaklah saksi menguatkan saksi yang lainnya. Dan itu Quran yang mengatakan seperti itu. Akhirnya hakimnya kalah debat. Akhirnya ibundanya dibenarkan. Lah Imam Syafi'i sendiri dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, kana Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal afiyati lil badan. Imam Syafi'i itu seperti matahari yang menerangi dunia dan seperti kesehatan pada badan manusia. Siapa yang tidak berhajat kepada matahari? Semua orang berhajat kepada matahari. Kalau tidak ada matahari, kiamat dunia ini. Mungkinkah kalau seandainya matahari tidak terbit, kemudian malam terus PLN di Anambas ini sanggup menerangi 24 jam? Nggak ada. Sekarang aja mati listrik. Nggak sanggup. Rusak kan itu. Karena ada matahari itu tertolong, makanya siang tidak perlu ada listrik. Nembus ke rumah-rumah, ke gua-gua, ke lorong-lorong, ke hutan-hutan kan itu ya. Satu listrik matahari ini menerangi satu dunia. Itu nikmat dari Allah. Lah Imam Syafi'i itu diibaratkan seperti itu. Artinya semua orang berhajat kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i seperti kesehatan pada badan. Siapa yang tidak berhajat kepada kesehatan? Orang itu terkadang tidak tahu nikmat sehat kecuali sakit dulu dia. Baru tahunya sehat. Enak kali sehat itu. Kalau sudah sakit gitu, tahu enaknya sehat. Lah Imam Syafi'i diibaratkan kesehatan, semua orang berhajat kepada Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu saking sangat berjasa kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i. Saking cintanya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Lah siapa sangka seorang imam sebesar sekelas Imam Syafi'i yang dikatakan mujaddid hadil ummah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah itu setiap 100 tahun akan membangkitkan mujaddid, pembaharui umat ini. 100 tahun pertama Umar bin Abdul Aziz, 100 tahun kedua Muhammad ibn Idris. Maksudnya Muhammad ibn Idris ini Syafi'i. Namanya kan Muhammad ibn Idris. Digelari Syafi'i. Jadi dia adalah pembaharu 100 tahun kedua. Karena dialah yang mencetuskan pertama kali tentang kitab usulul fiqh. Usul fikih itu dialah yang pertama kali mencetuskan dalam kitabnya Ar-Risalah. Lah Imam Syafi'i ini terkenal madhabnya menyebar sampai hari ini tidak mati madhabnya. Negeri kita aja mayoritas Syafi'i. Lah siapa sangka imam secerdas ini yang telah mengubah dunia ini rupanya tidak lepas dari bimbingan sang ibunda Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Fatimah Al-Azdiyah. Nama ibundanya Fatimah Al-Azdiyah, wanita cerdas. Ini kisah yang ketiga. Kisah yang keempat, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini di atasnya 4 mazhab ya, zaman tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri ini sudah di atas. Dia punya mazhab sebenarnya namanya mazhab Tsauri. Tetapi mazhabnya padam sehingga tidak dikenal karena tidak disebarkan murid-muridnya. Lain dengan Abu Hanifah punya murid-murid, Abu Yusuf dan yang lainnya disebarkan sehingga tersebar mazhabnya. Imam Syafi'i punya murid-murid, kemudian disebarkan fatwa-fatwanya ke dunia sehingga banyak yang bermadzhab Syafi'i. Begitu juga Ahmad dan juga siapa? Malik, Syafi'i, Ahmad, kemudian Abu Hanifah. Itu disebarkan murid-muridnya. Lah Sufyan Ats-Tsauri ini tidak disebarkan murid-muridnya, makanya mazhabnya padam. Mazhab itu banyak,
madhab Ibnu Uyainah, madhab Ats-Tsauri, madhab Auza'i, madhab Zuhri, banyak madhab. Cuman karena padam seiring dengan meninggalnya, pencetusnya, tidak disebarkan fatwa-fatwanya, sehingga akhirnya yang tersebar di dunia cuma 4 madhab saja. Yang paling tua Hanafi, di bawahnya Maliki, di bawahnya Syafi'i, dan paling muda Hambali. Lah Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala juga tidak lepas daripada peran ibundanya. Sampai-sampai kalau kita menceritakan tentang jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis itu, kalau para ulama hadis menggelari Sufyan Ats-Tsauri itu sebagai Amirul Mukminina fil hadis, pemimpinnya kaum mukminin dalam hadis Nabi. Itulah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini tidak lepas daripada Ummu Salihah, ibundanya yang saleh, yang mentarbiyah dengan kemampuannya. Dia bukan orang kaya, tapi ibundanya ketika sudah yatim tu Sufyan Ats-Tsauri, dia berusaha bekerja. Murni hasil pekerjaannya itu hanya untuk membiayai anaknya Sufyan Ats-Tsauri, supaya kerja ke sana kemari, subur belajar ke sana kemari, sampai suatu hari ibundanya mengatakan, "Ya bunai, idza katabta asyrata ahrufin fandur hal tara fi nafsika ziyada fi khasyatika wa hilmika wa waqarika, fa in lam tara dhalik fa'lam annaha tadurruka wa la tanfa'u." Tsauri kata ibunya, apabila engkau menulis sebuah nasihat 10 huruf, lihat pada dirimu, nasihat itu menambah takut, menambah perasaan lembut, menambah ketenangan atau tidak? Kalau tidak, maka nasihat itu justru memadaratkan kamu dan tidak memanfaatkan bagi. Seolah-olah ibunya mengatakan, kamu kalau belajar sungguh-sungguh, dengerin ustadznya, dengerin syekhnya, ambil manfaatnya. Itu motivasi. Ya, kalau orang dulu kan, saya pernah mengalami waktu kecil-kecil dulu itu. Kita saja mau ngaji di langgar itu, di musola itu, diantar sama orang tuanya, ngomong sama Pak Kiainya, ajari anak saya Quran. Padahal zaman dulu itu kalau dipukul, main pukul betul tuh Pak Kiai itu. Gak bisa disabet tuh. Kadang-kadang direndam di kolam. Kalau lari diantar lagi sama orang tuanya. Nggak mau tahu orang tua itu lebam-lebam mana, dihantar lagi kan. Karena orang tua dulu tahu tentang fadilah ilmu. Walaupun mereka rata-rata orang awam, tidak seperti orang sekarang ya kan, canggih-canggih kan. Orang tua dulu itu masih ada himmah kepada agama itu luar biasa. Coba anak sekarang disabet sama kiainya. Apa nggak lapor polisi itu? Ustaznya kena tangkap KDRT gitu. Subhanallah ya kan. Ya karena sekarang terlampau memanjakan anak sehingga anak lecet sedikit saja khawatir luar biasa. Tapi anak tidak hafal Quran gak ada khawatir, padahal jelas neraka atau tempatnya. Ini yang jadi masalah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini yang menjadikan dia menjadi ulama Amirul Mukminin fil hadis siapa? Ibundanya. Siapa lagi? Ibundanya yang menjadikan dia alimin ulama dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa lagi? Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Setelah lahirnya Bukhari, kemudian Imam Bukhari diminta untuk membukukan sebuah hadis yang sahih saja. Akhirnya kemudian dia mengarang satu kitab namanya Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kitabnya mengalahkan rutbahnya Muwatta. Yang tadinya Muwatta itu kitab terus setelah Al-Quran, turun Sahih Bukhari naik. Sehingga sepakat satu dunia para ulama mengatakan bahwa kitab tersoheh setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari, kemudian Sahihul Muslim, dan begitu seterusnya. Imam Bukhari ini sangat berjasa kepada umat Islam.
Karena kitabnya sampai hari ini dipelajari hampir di satu dunia, di semua madhab, di semua pesantren. Dijadikan rujukan para duat, para dai, para ustadz apabila berceramah. Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, diriwayatkan Bukhari. Subhanallah. Satu dunia pahalanya dikirim kepada Bukhari. Lah Imam Bukhari dikenal kecerdasannya dalam ilmu hadis tidak lepas daripada daurul ummi fi hayati. Ada ikut campur ibundanya kepada Bukhari. Karena begini ikhwan, ya, Asyrul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Bukhari ini ketika kecil-kecil dia sudah yatim. Entah kenapa Imam Bukhari kecil ini dia terkena penyakit mata. Jadi dia tertidur kemudian terbangun buta, tak bisa melihat. Imam Bukhari itu pernah buta kecil-kecil, tak bisa melihat. Ya. Jadi ibundanya hampir putus harapan. Karena di zaman itu kan, kalau sekarang kan enak gitu ya, kena katarak operasi kan itu. Kalau di depan langsung ke dokter, ada obatnya. Di zaman itu apalagi dia orang miskin, mau diobati pakai apa? Buta matanya. Tetapi ibundanya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu malam, karena dia terus berdoa untuk kesembuhan Imam Bukhari ini putranya, maka dia pun dapat bisikan dalam mimpinya bahwa Allah sudah menyembuhkan penyakit butanya. Ketika dia terbangun, dipanggilnya Bukhari, rupanya bisa melihat. Karamah ini namanya, kawan. Karamah karena banyaknya doa ibundanya kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai disebutkan itu, ya hadza qad raddallahu ala ibnatiki basarahu bi kathrati du'aiki. Wahai ibu, bangunlah, Bukhari sudah tidak buta lagi, dan itu disebabkan karena banyaknya doamu untuk anak. Dari sini ada faedah besar bahwa doa itu menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ini kaidah. Yang kita anggap mustahil, rupanya bagi Allah mungkin. Mustahil sembuh, rupanya sembuh. Sebenarnya kalau ada orang bertanya, Ustaz, anak saya itu kok degil kan, suruh sholat tak mau, kadang-kadang malam jam berapa dia pulang, asli bermasalah, bertengkar, bla 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 semuanya. Ya memang saya salah Ustaz, tidak mendidik dari besar. Sekarang saya sudah hijrah, kepengen anak saya juga seperti saya. Ini tak mau. Kira-kira apa resepnya gitu bahasanya itu. Sebenarnya resepnya mudah. Banyak-banyak berdoa saja. Doa itu, ulama membahasakan, doa itu sebenarnya adalah ketukan langit. Doa itu adalah ketukan langit. Langit itu kan ada pintunya. Kalau langit itu setiap hari diketuk, terutama pada waktu-waktu yang mustajab doa, sepertiga malam, ketika sujud, di hari Jumat ba'da asar, mustajab doa ketika hujan turun rahmat, berdoa. Kalau setiap hari Bu, langit itu diketuk, tidak mungkin tidak terbuka langit itu. Pasti akan terbuka pintunya, dan Allah akan turunkan rahmatnya. Sebagai analogi, kalau seandainya nih saya musuhan dengan Anda, kemudian Anda datang ke rumah saya, setiap hari ngetuk rumah saya, kira-kira dibuka nggak? Pahin orang ini, tak ketuk. Pagi ngetuk, siang ngetuk, malam ngetuk. Ya paling dibuka juga, imam mau marahi dia ataupun mau ngomong ada apa kan itu ya. Pasti dibuka juga kan, logikanya seperti itu. Ini manusia saja, kadang-kadang kasihan juga dia ngetuk terus, akhirnya dibuka juga. Allah itu lebih kasihan dibandingkan kita. Allah itu lebih arhamur rahimin, lebih kasihan lagi dengan hamba-hambanya. Sifat kasihan Allah itu melekat rahman rahimnya itu. Bukan kayak kita kasihannya sebentar, marahnya lama kan gitu.
Gak seperti itu. Kalau hari-hari diketuk pintu langit, enggak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita. Makanya sederhana, banyak-banyak berdoa saja. Kalau punya anak nakal, na'udzubillah, itu ambillah waktu-waktu setiap malam, coba. Sepertiga malam itu ketuk terus pintu langit itu. Tidak mungkin Allah tidak berikan rahmatnya. Mustahil. Kemudian ambil wasilah sebab. Selain berdoa ya nasihati terus. Jangan ada bosan. Sampai dia berubah. Nanti juga ada waktunya berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Karena kita melibatkan Allah untuk memperbaikinya. Kalau Allah sudah terlibat, selesai semuanya. Masalah besar sebesar apapun yang dihadapi, kalau Allah ikut campur tangan dalam masalah itu, terurailah masalah. Tidak ada air keruh pasti jernih, tidak ada benang kusut pasti terurai. Yakin itu. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak campur tangan, jangan harap benang kusut itu bisa terurai. Begitulah, nanti Allah akan cari cara. Dia lebih paham tentang ciptaannya. Seperti di sini ibundanya Imam Syafi'i, ibundanya Imam Bukhari berdoa untuk kesembuhan anaknya. Akhirnya sembuh. Ya hadza qad raddallahu ala ibnatiki basarahu bikasrati du'aiki. Wahai ibunda, Allah sudah kembalikan kesehatan mata putramu karena banyaknya doamu kepada Allah. Nah, ini kan dahsyatnya sebuah doa. Maka banyak-banyak doamu sama anak itu. Atau suaminya masalah, banyak-banyak doa sama suaminya. Doa yang bagus. Ya Allah, janganlah poligami suami saya. Ya Allah, terus berdoa seperti itu. Suaminya pula berdoa yang sama, ya Allah, izinkan istri saya poligami. Semana satu yang dikabulkan kan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Imam Al-Bukhari. Sekarang pindah kepada pemimpin pejuang yang luar biasa. Siapa tidak kenal Muhammad Al-Fatih? Ma'ruf Muhammad Al-Fatih dalam sejarah Islam, yang membebaskan Konstantinopel di zamannya. Siapa yang mendidik Muhammad Al-Fatih? Ibundanya Ummu Muhammad, Ummu Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian juga Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, Baitul Maqdis, jatuh ke tangan kaum muslimin setelah sebelumnya di zaman Umar bin Khattab. Itu berapa abad tuh? Dari Umar bin Khattab kemudian dirampas lagi sampai di zaman Salahuddin Al-Ayyubi baru jatuh lagi Al-Quds kepada kaum muslimin. Tapi sekarang jatuh lagi ke mereka, baru nanti di akhir zaman kan jatuh lagi tangan Al-Mahdi Muntadhar. Tapi siapa sangka nih pembebas Al-Quds ini, Muhammad Al-Ayyubi atau Salahuddin Al-Ayyubi, tidak lepas dari didikan ibundanya. Karena dia terlahir yatim. Ibundanya yang mendidik sampai menjadi seorang pemberani yang luar biasa, dan dia pun ditakdirkan menjadi pemimpin hebat dunia. Bahkan yang terkini siapa? Syekh Abdullah ibn Baz. Siapa yang tidak kenal Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala? Itu tidak lepas daripada peran ibundanya, karena dia juga yatim. Bahkan dia pun buta, sempat mengalami kebutaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kebutaannya untuk menjadi alimin ulama'id dunia. Karena berapa banyak para ulama yang cacat fisik tapi tidak cacat agama. Seperti Qatadah ibn Di'amah, matanya buta, tangannya tidak bisa digerakkan, kakinya pincang, hidungnya belesek ke dalam. Bayangkan, dia hanya dua modal saja. Belajarnya itu lewat ilmu dan lewat lisan. Buta, cemana mau nulis? Orang buta. Mau nulis tak bisa, tangannya tidak bisa digerakkan, stroke. Kakinya pula pincang. Dia budak hitam, rupa pun tidak punya. Tapi dia masih punya pendengaran dengan lisan. Dia duduk di haram mendengarkan kajian para ulama lewat telinganya saja. Setiap dengar hafal. Ketika seluruh para ulama Mekah meninggal, ilmunya di tangan
Qatadah ibn Di'amah. Satu dunia mencari Imam Qatadah. Padahal buta, pincang, cacat. Modal mendengar dan ngomong saja. Tapi tidak menghalangi kalau Allah idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun, selesai. Kalau Allah sudah mau jadi-jadilah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini para ulama. Kita naik kepada zaman para sahabat sedikit ya. Kita naik sedikit ke zaman para sahabat. Di zaman para sahabat itu ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Siapa bu? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunda daripada Anas ibnu Malik. Suaminya kafir. Ya, Malik ibn Nadhr itu kafir, tapi dia sabar dengan suaminya. Ini pendidikan. Suami ibu tak kafir, cuman kurang ajar aja kan bu. Ya bu ya. Suami ibu kan tak kafir, cuman kurang ajar. Kadang-kadang ngomongnya kasar, kadang-kadang main tangan dan begitu seterusnya kan bu ya. Tapi kan suami ibu muslim, suka ke masjid lagi. Kalau Ummu Sulaim ini sabar dengan kekafiran suaminya, masa ibu tidak sabar dengan suaminya? Suami ibu muslim ya, cuman buruk akhlak aja kan gitu. Ini Ummu Sulaim ini dua, buruk agama, buruk pula akhlaknya. Harusnya lebih sabar lagi. Itu kan sahabiyah. Coba saya hidup di zaman sahabiyah, belum tentu juga ibu jadi sahabiyah. Jangan jadi kita bujah. Itu ya. Jadi ini ada pelajaran bagaimana Ummu Sulaim itu sabarnya kepada suaminya padahal buruk akhlak, buruk agama. Punya anak namanya Anas bin Malik. Kalau nggak ada suaminya, digendong-gendong bayinya itu, Anas bin Malik ditalkinkan, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nggak ada suami itu ditalkin. Suatu hari ketahuan sama suaminya, langsung dimaki-maki. Kau merusak anakku katanya. Maka dia diam. Nanti suaminya pergi, ditalkin lagi. Subhanallah. Dia mencari waktu. Itulah pandainya manajemen rumah tangga. Cari waktu-waktu luang ketika nggak ada suami, dia didik anaknya. Sampai akhirnya suaminya qadarullah safar untuk berniaga, karena kebiasaan orang Mekah kan safar bu ya, ke Syam, ke Yaman untuk berniaga. Allah takdirkan meninggal di tengah jalan. Jadilah dia janda dan anaknya Anas ibn Malik yatim. Datang seorang musyrik kafir namanya Abu Talha. Abu Talha ini musyrik kafir, pengusaha, orang mulia, orang yang sangat baik, cuman kafir musyrik. Tertarik dengan Ummu Sulaim, dia datang kepada Ummu Sulaim, "Ya Ummu Sulaim, maukah kau menikah denganku?" Kata Ummu Sulaim, "Ya Abu Talha, satu wanita Quraisy ini, semua wanita Quraisy ini kalau kau lamar tidak ada yang bisa menolakmu. Kau ganteng, kau gagah, kau kaya, kau dermawan, kau mulia. Apa yang kurang? Kau ini laki-laki sempurna di mata para wanita. Tapi bagiku tidak." Ada apa wahai Ummu Sulaim menolak tawaran? Alasanku sederhana, karena kau musyrik, aku seorang mukminah. Itu saja alasannya. Kalau engkau ingin menikah denganku, masuklah kau ke dalam Islam. Itu sebagai maharmu kepadaku. Akhirnya setelah ya namanya orang sudah suka, pengen, akhirnya lembutlah hati Abu Talha ini, datang kepada Rasul, masuk Islam. Maka menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Talha, maharnya Islam. Saya yakin maharnya ibu pasti seperangkat alat sholat. Iya, itu pun kurang sajadahnya. Hanya mukenanya saja. Lihat bagaimana di sini. Ini mahar termurah, makanya Anas bangga tuh. Tidak ada wanita yang paling mulia maharnya melebihi ibuku katanya. Islam maharnya. Abu Talha ini punya anak bawaan, dia kan duda juga. Namanya Abu Umair. Masih kecil tapi sudah dipanggil Abu. Jadi kunyah itu tidak mesti harus
Sudah tua, sudah nikah, punya anak, baru dipanggil Abu Humairah. Nah, kecil-kecil pun boleh kita kasih nama Abu. Ini buktinya nih. Ini buktinya, anaknya Abu Thalha namanya Abu Umair. Masih kecil, belum balik, masih kecil-kecil, umur 5 tahun, dipanggil Abu Umair. Sampai ada kisah Abu Umair ini, anaknya Abu Thalha ini. Abu Umair ini memelihara seekor burung. Mungkin burung pipit, ke burung gereja, pokoknya lah ya burung lah. Anak-anak itu suka burung. Kalau sekarang kan lato-lato. Orang kan burung gitu ya. Namanya anak tak pandai merawat burung, entah kepijak, entah kecekik, matilah burung ini. Nangis. Anak-anak itu lebih sedih kehilangan mainan daripada sedih kehilangan ibunya. Coba saja. Kalau mainannya hilang, guling-guling tuh. Kalau ibunya nggak ada, kasih handphone, main game, tenang dia. Ibu satu hari ibu pergi, penting handphone dia kan, zaman sekarang. Akhirnya Anas bin Malik ini kakaknya kan gitu ya, kakak bawaan gitu, lapor kepada Nabi. Karena Anas ini kan jadi pembantu Nabi usia 10 tahun, dihantar sama ibundanya. Ya Rasulullah, adikku si Abu Umair nangis gara-gara mati burungnya. Nabi SAW subhanallah peka Rasul itu. Padahal dia seorang Nabi, dia pemimpin dunia, dia seorang presiden, seorang Rasul, kesibukannya banyak. Disempetin pula dia takziah tuh. Takziah karena kematian burung. Datang dia kepada Abu Umair, umur 5 tahun, burungnya mati, takziah. Kata Nabi SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Aba Umair, ada apa dengan burungmu si nughair itu? Menunjukkan bolehnya kita ngasih nama binatang. Karena Abu Umair ini ngasih nama burungnya nughair. Boleh. Kasih nama punya kucing, kasih nama siapa Bonbon atau siapa gitu. Kasih nama. Ya. Jangan nama suaminya, nanti salah pula sebut. Jadi kasih nama, boleh memberi nama peliharaan. Karena Abu Umair punya burung, dikasih nama nughair. Makanya Rasul mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung si nughair itu? Kata Abu Umair, mati Rasul, mati anak-anak, mati. Nangis dia. Kemudian sama Rasul disabar-sabarin. Coba bayangkan. Kira-kira Bu, kalau tetangga punya kucing mati, takziah nggak Bu? Takziah bawa beras. Ada apa ini? Ya, enggak takziah. Saya dengar kucingnya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang dia. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan.